Halo teman-teman dimanapun berada, jangan lupa untuk tetap semangat dan bahagia menjalani hari ini. Kali ini gue bakal mengupas sedikit tentang informasi sebuah merek sepatu yang tetap bertahan menempati sepatu paling diminati oleh jiwa-jiwa muda di seluruh dunia. Ready? Bapak-ibu sekalian, saya harus pakai sepatu ini bukan untuk gaya. Di Indonesia sendiri, pernah ramai diperbincangkan saat wanita hebat yang kini menjadi Menteri Sosial, fotonya pernah viral menggunakan sepatu ini saat ia menjabat sebagai wali kota Surabaya. Saat itu ia menggunakan sepatu ini untuk terjun ke lapangan, bahkan untuk masuk ke gorong-gorong. Ikon kebanggaan anak muda Indonesia saat ini, Vincent dan Desta pun tak pernah ketinggalan dengan gayanya yang unik dengan menggunakan sepatu ini. Artis-artis Indonesia sudah tak asing lagi dengan sepatu ini. Bahkan suatu kebanggaan tersendiri jika mereka bisa tampil enjoy menggunakan sepatu merek ini. Sebut saja Poppy Bunga, Irfan Hakim, Tora Sudiro, Stevie Item, bahkan masih banyak lagi seniman Indonesia yang terlihat asik dan enjoy saat menggunakan sepatu ini. Oke, kita mulai sejarah dari sepatu ini. Siapa yang menyangka, merek sepatu boots yang begitu terkenal di dunia fashion ini berawal dari kegundahan seorang dokter di kemiliteran Jerman yang saat itu mengalami cedera di kakinya. Adalah Dr. Klaus Martin, sang pencipta merek sepatu Dr. Martin. Ia pertama kali menciptakan sol sepatu yang unik dan lembut ini untuk dipergunakannya dalam masa penyembuhan kakinya yang saat itu sedang cedera akibat bermain ski. Kala itu, sepatu lazimnya mempunyai sol kulit yang keras dan sangat tidak nyaman dipergunakan olehnya. Bukan hanya olehnya, hampir semua orang yang mempergunakan sepatu itu merasa tidak nyaman dan sering terluka kakinya. Secara tidak sengaja, Dr. Klaus lalu mendobrak kelaziman sol sepatu itu dengan menciptakan sol bantalan udara yang empuk dan lebih nyaman dipergunakan. Ini adalah sebuah momen revolusi dalam industri sepatu. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, penjarahan besar-besaran terjadi di Jerman. Begitupun dengan Dr. Klaus Martin ini, dia menjarah pabrik sepatu dan mengambil kulit-kulitnya untuk disimpan di rumahnya. Dr. Klaus Martin kemudian membuat sebuah sepatu contoh dan menunjukkannya kepada teman kuliahnya dulu yang juga seorang insinyur mekanik bernama Dr. Hubert Funk. Dengan menggunakan peralatan militer bekas, mereka mulai memproduksi sepatu yang unik dan revolusioner ini. Dalam satu dekade, bisnis mereka booming, terutama untuk kaum perempuan, karena pada awalnya sepatu ini ternyata meminat hati para wanita untuk mempergunakannya pada saat itu, terutama wanita-wanita yang memiliki usia 40 tahun ke atas. Keunikan sepatu yang diproduksi dalam skala rumahan oleh Dr. Klaus Martin dan Dr. Hubert Funk ini mendapat perhatian oleh sebuah perusahaan sepatu di Inggris. Nama perusahaannya adalah The Grease Company. Keunikan dari sol sepatu karya Dr. Klaus Martin tersebut memikat hati dari para pemilik perusahaan The Grease Company untuk menjadikannya sebuah produk sepatu yang lebih konvensional. Setelah lisensi sol tersebut dibeli oleh perusahaan The Grease Company, sejumlah perubahan dilakukan dan lahirlah produk sepatu boots yang diberi nama Dr. Martin Boots pada tanggal 1 April 1960. The Grease Company menamai ulang sol sepatu Dr. Martin dengan Airwear. Namun sebagai penghormatan kepada Dr. Martin, ia memperkenalkan sepatu boot bermerek Dr. Martin pada tahun 1960 dengan ciri khas material kulit sapi halus dengan 8 lubang yang dikenal dengan seri 1460 yang disesuaikan dengan tanggal rilisnya pada tanggal 1 bulan 4 tahun 1960. Sepatu Dr. Martin ini awalnya diproduksi dan dipergunakan oleh kaum buruh pabrik dan tukang pos dengan harga 2 pound sterling saja di kala itu. Tanpa disadari, Dr. Martin kemudian menjadi sebuah simbol fashion revolusi oleh kaum skinhead. Kaum skinhead adalah sebuah subkultur yang di Inggris sebagai simbol perjuangan proletar. Begitu ikoniknya sepatu ini sebagai simbol fashion kaum pemberontak, Pete Townshend, personel grup band Inggris The Who mulai menggunakan dogma dalam kesehariannya maupun dalam penampilannya saat dia manggung bersama bandnya. Dr. Martin saat itu menjadi ikon yang menunjang subkultur di Inggris. Zaman anti pemerintahan dan munculnya kaum punk dan skinhead dipertunjukkan dengan fashion yang unik, kepala botak atau menggunakan rambut yang menjulang tinggi dengan celana jeans dan jaket yang ketat dan selalu dipastikan menggunakan Dr. Martin sebagai alas kaki mereka. Sepatu Dr. Martin yang lahir sebagai produk yang mendobrak kelaziman dunia sepatu dianggap pula sebagai simbol perlawanan bagi kaum muda di Inggris. Kini, Dr. Martin tak hanya dipergunakan oleh kaum punk maupun skinhead yang identik dengan perlawanan dan anarkisme. Kini sepatu Dr. Martin telah menjadi fashion yang bisa dipergunakan oleh siapa saja. Keunikan sepatu boots ini bahkan muncul sebagai identitas baru, sepatu untuk semua orang. Yang pasti, sepatu Dr. Martin sudah tak lagi menjadi sepatu kaum buruh yang tak berpunya. Karena kini, harga yang dipatok oleh sepatu ini tak lagi dapat dijangkau oleh kaum pekerja biasa. Apakah di antara netizen ada yang memiliki sepatu ini atau bahkan mengoleksinya? Semoga informasi tadi dapat menambah sedikit pengetahuan kita tentang dunia fashion ya guys. Terima kasih untuk terus setia menonton video-video dari 24 Wajah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam 24 Wajah.